mindset sama temen gue tuh dibalik videonya. Oh. Bener kan? Jadi itu soal mindset kalian aja. Gue bangga banget sama si Vira tau. Dia udah berhasil mendapatkan medali emas kelas B silat di SEA Games. Oh, pencak silat. Bangga banget gue, gila, keren banget. Tangan lo. Keren banget. Saking ininya ya, perjuangan. Iya betul. Ya betul. Ini kan acaranya di Kamboja. Oh, di Kamboja ini. Tapi kenapa tiba-tiba ini ngelihat Vira? Karena dia atlet silat. Kayaknya lu bangga banget jadi ini. Iyalah, lo nggak tahu gue dulu atlet silat juga. Gue atlet silat anjir. Kasih tahu Cup, lu tahu kan? Emang bener Cup? Bener serius. Ini serius, gue nggak gimmick sumpah. Jadi tahun 2012 gue masuk O2SN, pencak silat kelas putri juga. Masuk DKI, sampai DKI loh. Oh berarti lu calon pelatnas harusnya ya? Enggak, tapi gue tidak melanjutkan gitu. Parah men. Kenapa? Memilih? Susah tau, cederanya banyak gitu. Cedera? Serius, gue serius. Dan lu udah ikut di DKI itu? DKI. Di O2SN? O2SN. Udah tanding? Tanding di lawan mana gitu, pokoknya udah kumpulan yang menang-menang daerah Jakarta Utara, Selatan gitu loh. Juara berapa lu? 3 sih, tapi tapi itu satu lumayan pencapaian dong. loh. Iya. Ya kan, tapi gue tahu jadinya silat itu susah banget gitu, apalagi cewek kan. Dan dia menang emas gitu. Wow, luar keren biasa. banget. Tepuk tangan sekali lagi buat Safira Dwi. SEA Games ya. SEA Games. Tapi jurus yang paling lu kuasain jurus apaan kalau di silat? Oh, jurus. Ada dong jurus-jurusnya dong. Ya kan? Ada yang pasti bukan jurus mabuk. Ada jurus bango. Itu nggak usah pakai jurus. Oh iya. Ya oke. Ya nggak, biasanya kalau di silat itu lebih ke seninya gua. Ada pokoknya dia gerakan-gerakan seninya. Nah kalau itu kan fighter nih. Iya. Ya gitulah. Tapi keren banget lah. Gue bangga nih sebagai warga Indonesia. Harus. Ya kan? Bener. Dan lagi juga yang pas SEA Games sebelumnya juga pencak silat sapu bersih gitu, emas. Betul. Luar biasa loh Keren banget. pencapaiannya. Karena dan pencak silat ini kan sebagai salah satu cabur atau cabang olahraga yang menjadi kebanggaan tanah air, ya kan? Jadi ya Selain badminton ya? selain Betul, selain badminton, ya kan? Salah satu artis yang selalu mempopulerkan pencak silat itu kan Iko Uwais. Itu jago banget. Mad Dog ya? Mad Dog ya kan, Kang Yayan Ruhian. Oh iya, Kang Yayan. Filmnya Oh ingetnya bagus-bagus Mad ya. Dog. Iya, nggak salah. Iya kan, makanya ya wajib sih harus kita populerkan. Tapi sebelum dapet emas ini, kemarin tuh sempat ada dramanya dulu kan. Iya benar-benar. Dia itu setelah nerima serangan dari lawannya, dia balik badan, terus ngeringis kesakitan. Tapi disangka wasitnya, dia berteriak, emang itu nggak boleh. Kenapa kan? Peraturan. Ya wajar dong. Iya. Peraturan itu peraturan. Dan lu tahu? Lupa udah berapa tahun yang lalu. Pantas Anda tidak lanjut. Kalau gue kayaknya udah langsung meringis kesakitan. Karena ada alasan. Makanya didiskualifikasi sama wasit tadinya. Karena wasit ngedengernya dia berteriak, padahal enggak, cuma ngeringis kesakitan aja. Enggak. Ini harus. Makanya ini diajuin banding. Banding. Makanya kan udah Intinya kan dapet. udah menang. Intinya udah dapet. Ya, Kalau di Indonesia, emasnya. wasit kayak begitu udah dikatain wasit. Kita harus cari tahu dia dari mana, dari negara mana itu wasit itu. Pengaturan menurut lu? Iya enggak kok, ya bisa jadi ya kan. Karena Indonesia saking populernya dengan pencak silat, takut negara-negara lain coy kalah. Ya kan? Tapi selain itu juga, ini kan SEA Games kan baru beberapa hari kan. Banyak juga kejadian-kejadian yang nggak terduga lah. Bahasanya lah. Di Instagram juga banyak berseliweran Banyak kan? tuh, kejadian-kejadian lucu. Tidak terduga ini kayak gimana? Kayak waktu awal-awal pembukaan SEA Games, bendera Indonesia terbalik. Oh tahu? Iya, sedih. Itu tapi pihak dari Kambojanya juga udah meminta maaf. Tapi yang lucunya banyak yang ini sih. Jadi soal mindset kalau kata temen gue. Sama temen gue tuh dibalik videonya. Oh bener kan? Jadi Indonesia itu soal mindset kalian aja. Tapi koreksi kalau gue salah, bendera yang putih merah itu ada negaranya nggak?
Ada. Ada kan? Ada lah. Masa Polandia masuk SEA Games? Ya itu dia. Tapi kan yang kalau misalnya bendera yang terbalik itu di SEA Games yang lainnya juga banyak. Iya, Karena ada nggak juga cuma yang di Kamboja terbalik. doang ya. Udah gitu juga Human error. banyak lah, kayak ada lagi juga kayak yang dia menang atlet lari 20 km. Itu kan pas naik podium dia nyabat medali emas. Tapi pas naik podium penerangannya cuma pakai lampu mobil. Iya. Ya ampun. Dan yang ngeselinnya sebenarnya ya, gue yang ngeselinnya tuh yang bikin videonya sebenarnya, yang nge-viral maksud gue. Itu orang Indonesia tuh. Orang Indonesia. Dia lightingnya ketinggalan di kosan. Masa di kosan? Udah gitu dong. Dan itu kejadian yang di SEA Games bukan? Di SEA Games Kamboja. Penerimaan medali. Naik podium Gitu, loh. naik podium. Tapi bukan dari Indonesia. Apanya? Yang nge-videoin orang Indonesia tuh. Ya videoin orang Indonesia. Indonesia menang nyabet medali emas, cuy. Kenapa setidak siap itu ya? Karena kan baru pertama kali juga Kamboja. Tapi patut diapresiasi juga sih menurut gua, udah berani tetap melaksanakan SEA Games 2023. Dan gue merasa, ya sorry ya, kalau bukan karena si Safira tadi, terus ada kisah bendera terbalik, gue nggak tahu tuh gaungnya acara SEA Games ini agak, sorry ya, agak redup gitu loh. Ya gue juga taunya ya karena si Vira menang ini nih. Iya. Dan cuma lewat kayak sekilas di berita, oh SEA Games udah mulai ya, nggak se itu kayak tahun-tahun yang sebelumnya. Periode lah. sebelumnya. Itu kan kita wah pembukaan SEA Games nih pasti meriah nih, biasa kan kayak gitu. Betul banget. Makanya makanya gue rada penasaran gitu, ternyata sedang berlangsung di Kamboja dengan berbagai kisahnya yang agak ini gitu kan. Apa mungkin ketutup sama event KTT ASEAN juga? Oh iya, karena barengan juga ya sama KTT ASEAN juga ya. Hari ini kan Pak Jokowi juga ke Labuan Bajo untuk ngecek gitu kan acara. Banyak lah kayak kejadiannya tuh, kayak kamar atletnya. Iya, itu juga di Instagram yang bocor hujan, yang nggak di luar doang hujan, di dalam kamar juga hujan rembes. Tahu-tahu ada curug di kamarnya kan. Air terjun buatan. Iya, Pak. Ada wahana buat mainnya juga. Ya gitulah, banyak lah. Ada aja kayak ini for your information aja ya. Wah, boleh. Gila. Bahasa Inggrisnya. Information. FYI. Kira-kira Bagaimana? Gimana? Kalau nggak salah tuh Indonesia juga dilarang ikut ganda campuran badminton. Ya. Kenapa? Kok? Oh belum tahu ya? Baca. Iya. Makanya tadi gue bilang balik lagi, gaungnya ini kurang diekspos. Kurang ger gitu loh. Karena emang dari Kambojanya sendiri buat ganda campuran khususnya badminton tuh pengen diikutin sama negara-negara non unggulan aja, dan ini pun juga udah disetujui sama negara-negara lainnya sebenarnya. Indonesia berarti masuk unggulan. Ya memang kalau badminton kan udah kelas 1, 2, 3 dunia, ya wajar sih. Dengan harapan juga pencak silat pun akan terus diakui di level internasional gitu. Gue tahu kalau ada berita badminton, kalau teman gue yang suka ngupload doang tuh, oh abis menang gitu. Gue nggak nontonin. Parah loh. Ya. Gue kemarin mah nonton volley gue. Tuh gue kayak ngelihat satu. Iya. Gue kayak cuma ngelihat kok satu. Kecepatan mata gue nggak kelihatan. Parah, juling mata lu. Tapi yang gue mau tahu, kira-kira di SEA Games ini ada pertandingan ini nggak? Kayak Mobile Legend apa? E-sport ada sih. E-sport ada sih harusnya. Ada. Kan terakhir juga kita ngadain juga tuh. Kurang ini lagi, gue kurang update di bagian e-sport. Kemarin gue lagi ngikutin volley sih. Anaknya volley banget gue. Karena ini volley putri pastinya ya? Bukan dong. Oh enggak? Bukan, kirain. Putra, kemarin menang 3 set. Wih, keren banget. Gue bener-bener cuma ngelihat itu doang. Tapi itu ya, jadi permasalahan itu aja sih. Bukan permasalahan sih menurut bagi gua, entah kenapa, entah ada alasan apa, kok kurang ya gitu, gaungnya kurang ya. Apakah ini jatah ya? Ini SEA Games di Kamboja itu jatah? Jatah dong. Kalau misalnya terus-terusan di satu negara ya kan boring juga. Ya nggak kan bisa aja. Selain boring juga kita jadi nggak bisa ngelihat negara lain gitu loh. Makanya kenapa dibikin berpindah-pindah nggak sih? Iya. Ya kan? Betul. Lagian juga maksud gua
kita nggak bisa ngelihat dari sisi kurangnya doang menurut gua, ya kan? Harus diapresiasi juga lah Kamboja tetap ngejalanin ini event walaupun dengan segala kekurangannya ya. Iya Walaupun sebenarnya yang ada hal yang harus diapresiasi juga kayak tiket buat nonton SEA Games-nya juga gratis. Buat pembukaan sama seremoninya itu gratis kemarin. Bahkan nonton di TV juga di-sharein di TV lokal kayaknya di sana. Itu digratisin dari pihak Kambojanya. Gua tahu. Itu yang perlu diapresiasi juga sih. Keberanian mereka lah. Iya, mungkin salah satu faktornya kenapa pemerintah Kamboja ya menggratiskan tiket untuk membangun ini semangat warganya, warga lokal, masyarakatnya untuk berbondong-bondong nonton. Mungkin itu salah satu cara. Iyalah pasti. Ya, artinya mungkin pemerintah Kamboja mengakui ada sedikit ketertinggalan mereka dalam pertandingan olahraga gitu ya, dari pertandingan olahraga, makanya udahlah gratisin aja lah gitu. Tapi untuk penonton dari luar negeri gratis juga nggak? Nah itu gua kurang tahu atau harus bayar harusnya gitu? Gratis sih. Iya. Tapi kalau buat pemasukan harusnya oke. Iya benar itu. Secara kan pendapatan Kamboja sama Indonesia kan beda. Dilihatlah faktor-faktornya banyak lah. Kalau misalnya mereka mumpunin buat fasilitasnya kayak begitu nggak bakal kejadian hal nggak enakin kayak begini pasti kan. Tapi tadi lu bilang pendapatan Kamboja agak di bawah Indonesia. Iya betul. Tapi temen gue banyak yang gawe di Kamboja. Gue tahu lagi di ngarahnya kemana. Gajinya gede lagi itu. Gajinya gede. Gue nggak ngerti ngomong yang jelas coba. Kita ngobrol bertiga nih. Aja. Itu dibalik layar. Kita ngomong bertiga nih. Jadi admin 12 juta loh. Iya. Gua hampir mendaftarkan diri. Waduh. Kapan lagi 2 digit di Kamboja kan. Cuman gawenya di daerah-daerah ini agak dalam. Nggak, sumpah gue nggak tahu apa. Udahlah. Udah gak usah. Nanti kita bicarakan itu di balik layar. Coba yang tahu komen deh. Sumpah gue nggak tahu sama sekali. Gue nggak ngerti. Ya jadi pada intinya kalau menurut gua mungkin ini juga ada sisi baiknya negara-negara berkembang lainnya diberi kesempatan untuk bisa ini ya. Atau ini juga bakal jadi pengalaman tersendiri juga kan buat negara-negara lain kan, buat jadi host SEA Games 2023. Kayak kemarin diadain di Indonesia aja, kayak gue sebagai warga Indonesia kayak wah bangga banget. Wih keren. Sampai semuanya diganti SEA Games tuh, kalau gue lewat Kemayoran ada ikonnya gitu. Keren. Ya kan? Betul. Apalagi ya daerah Kamboja, makanya mungkin seneng lah. Iya pastinya, dan semoga saja tidak terulang ya kisah-kisah yang pada unik gitu. Yang unik lah. Unik tapi sedikit mengecewakan negara lain ya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran lah. Gitu. Lagi pula juga kan baru beberapa hari berjalannya kan. Mungkin nanti kedepannya memang sedang lagi berusaha memberikan fasilitas yang lebih baik. Mungkin kita nggak ada yang tahu. Dan satu hal yang pasti, olahraga itu adalah hak setiap orang. Gue kira hak segala bangsa. Iya benar. Sekalian segala bangsa juga. Setiap orang ya benar. Di bangsa kan ada orangnya. Iya sih, masuk akal. Oke. Kita mudah-mudahan event-event selanjutnya di Indonesia tidak ada yang dibatalkan lah. Mengingat yang itu. Iya betul. Gue setuju sama itu. Udah lah, lebih baik gue main gitar aja lah daripada ntar gue diseruduk. Udah lah, gue ngomong panjang ngomong lagi. Oke, kalau gitu terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa lagi di Damn!